Mari kita lanjutkan ke dokumen 15. Dokumen 15 itu bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPN. Berarti kita banking, kemudian spend money. Kita masukkan di sini, kita pilih cash in bank. Kemudian cek numbernya, kita masukkan bukti transaksinya. Kalau ingat ya, yang di sini adalah yang kita masukkan di sini adalah akun yang di sebelah debit. Jadi PPN keluarannya kita cari VAT out senilai 8.500.000. Kemudian kita masukkan VAT in, kita minuskan 4 juta. Kemudian ada di sini adalah utang PPh karyawan. Kita cari utang PPh, income tax payable senilai 125. Jadi jurnalnya adalah ada cash in bank dan VAT in di kredit, kemudian cash VAT out dan income tax payable di sebelah debit record. Kita masuk ke bukti transaksi nomor dokumen ke-16, yaitu faktur. Ini adalah karena kita sebagai penjual, maka adalah penjualan, sales, enter sales. Oh, maaf, kita membeli. Oh, ini tidak ada kopinya, jadi purchase, enter purchase. Kemudian kita masukkan Dian Persada, termnya, purchase-nya nomornya adalah L14, strip 12, tanggalnya adalah 13/12/2018. 13/12/18. Kemudian kita masukkan bilnya 22. Kemudian item numbernya adalah Samsung F-nya 600. Kemudian kita ada Samsung Galaxy-nya 20. Ini juga 600. Terus kemudian totalnya, karena ini adalah shipping point. Shipping point itu berarti yang melakukan pembayaran untuk biaya angkutnya adalah si penjual. Jadi tidak dikenakan untuk biaya tambahan, yaitu 27.720. Oh gini, karena ini adalah yang dikenakan kalau shipping point itu berarti kan ada destination point, ada shipping point. Kalau destination point itu yang menanggung biaya angkutnya adalah penjual, sedangkan untuk shipping point itu adalah yang menanggung adalah pembeli. Karena ini ditanggung pembeli, maka di fakturnya tidak dicantumkan untuk biaya angkut. Kita punya utang 2720. Oke. Kemudian record. Yes, no, kita tidak akan ganti, benar yang itu. Kemudian dokumen 17, yaitu kita masukkan ada faktur kopi, berarti kita melakukan penjualan, berarti cancel, kita sales, enter sales, kita masukkan customer-nya adalah Toko Angel. Toko Angel, invoice-nya, nomornya adalah FPC 12-3.
Kemudian tanggalnya adalah 14, 12, 18. Terus kemudian kita masukkan shift-nya, nominalnya di sini adalah 10. SGF, harga jualnya 800. Terus kemudian ini juga 10. 8.900. Berarti kita ada juga biaya angkut 145. Berarti kita punya piutang 18.845. Kita lihat jurnalnya, benar factor collected. Oke. Kemudian kita masukkan ke record. Kemudian kita masukkan ke voucher kas kecil. Dokumen kas kecil, voucher kas kecil berarti cancel. Kita masuk banking, spend money. Jangan lupa dipastikan petty cash. Kemudian date-nya adalah 16/12/2018. Kemudian di sini cek number-nya VKK 12-5. Amount-nya adalah senilai 550. Kemudian memonya kita isikan sebagai pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Account number-nya kita cari biaya beban reparasi. Maintenance and repair expense, use account, nominalnya adalah 550. Kita lihat jurnalnya, petty cash berkurang, maintenance bertambah. Oke, kita masukkan record. Kemudian bukti pengeluaran kas dokumen 19, yaitu bukti pengeluaran kas PT Nusa Indah Medan. Berarti kita melakukan pelunasan faktur. Berarti cancel. Kemudian masuk ke purchase, pay bills, kemudian kita cari PT Nusa Indah. Kita punya utang, cek number-nya adalah PKK 12-4. Kemudian tanggal 20/12/2018. Amount-nya yaitu senilai 23.331. 23.331. Ingat, yang dilunasi adalah yang tanggal 18 Oktober, berarti yang ini. Di situ ada kena denda, berarti karena keterlambatan kita dikenakan denda senilai 231. Kita Ctrl R, coba cash in bank kita berkurang 2331 digunakan untuk membayar utang 2300, kemudian dan juga untuk membayar denda late fee expense senilai 2300. Ini pastikan late fee expense, jadi di akun kalian yang di setup link account-nya pastikan benar. Oke. Kemudian kita lakukan record. Jadi yang dilunasi yang bawah ya. Dokumen 20 yaitu copy faktur. Berarti kita melakukan penjualan. Cancel, sales, enter sales, kita masukkan untuk Toko Kencana. Toko Kencana, invoice-nya yaitu FPJ 12-4. Kemudian date-nya adalah 20/12/2018. Customer PO-nya. Kemudian 15 SGF, harga jualnya adalah 800. Kemudian 10 SGV, harga jualnya adalah 1 juta. Kemudian ada freight collected-nya adalah 35.000.
Sudah, kita 24, 235. Kita Ctrl R. Ada VAT out, ada frag collected, ada CGS. Oke, kita masukkan record. Kita lanjutkan ke dokumen 21. Dokumen 21 adalah bukti memorial atau jurnal. Ingat kemarin kita ketika melakukan jurnal ada 2 kali input. Yang pertama sales, enter sales, kita pilih customer-nya, yaitu kita pilih customer-nya Toko Kencana. Jadi retur atas penjualan dokumen 20, kemudian invoice-nya adalah BM 12/2, kemudian tanggalnya adalah 25/12/2018. Selanjutnya kita isikan -1 Samsung Galaxy F. Nilainya adalah 800.000. Berarti 880. Ctrl R, berarti kita ada jurnal untuk sales, VAT out, account receivable, sama merchandise inventory. Oke, kita masukkan record. Kemudian kita masuk ke sales register. Kita pilih return and credit, ke Kencana, apply to sell. Kita masukkan buktinya adalah BM 12/2, kemudian tanggalnya 25/12/2018. Toko Kencana, ya ingat yang di-update adalah yang transaksi tanggal 20/12 ini, 880. Sudah. Account receivable kita sudah dikurangi 880 record. Kemudian kita close. Tanggal dokumen 22, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran cicilan utang bank, berarti banking, spend money. Kita masukkan cek ini, pastikan tasnya adalah cash in bank, kemudian cek numbernya adalah BKK 12/5, kemudian tanggalnya 26/12/2018. Amount-nya adalah senilai 11 juta. 11 juta terdiri dari utang kita kurangi senilai utang kita yang BNI 46 ini berkurang senilai 9.849.682. Kemudian ada expense. Kita cari interest expense. Akun 9. Coba. Kita masukkan interest, bukan bank service charge ya, interest expense senilai 1.150.318. Ctrl R, kas kita berkurang, utang kita berkurang, interest expense kita bertambah. Kemudian klik record. Kita cancel. Selanjutnya adalah bukti transaksi nomor 23, yaitu bukti pengeluaran kas kembali untuk pembayaran gaji karyawan, berarti banking, spend money. Kita masukkan, pastikan di sini adalah cash in bank, kemudian buktinya adalah BKK 12/6. Kemudian date-nya adalah 30/12/2018. Amount-nya senilai 12.633.800. Keterangannya, memonya, pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Berarti kita punya beban gajinya itu senilai 13.250. Wages and salaries-nya 13.250. Kemudian ada potongan PPh. Potongan PPh berarti kita cari masukkan ke 2. Income tax payable karena belum kita bayarkan, makanya kita masih punya utang.
income tax payable senilai 116.200. Kemudian kita juga potongan angsuran utang karyawannya berkurang. Kita cari employee receivable, cicilannya 500. Jadi kita punya cash in bank kita berkurang, gaji, terus income tax payable sama employee receivable. Kita masukkan record. Kemudian kita masuk ke lampiran dokumen 23, itu lampiran dari bukti pengeluaran kas di dokumen 23. Untuk dokumen 24 adalah kita melakukan pelunasan utang kartu kredit. Kita punya utang kartu kredit yang harus kita lunasi. Berarti kita banking, spend money, kemudian kita masukkan, pastikan ini adalah cash in bank. Kemudian cek numbernya adalah BKK 12/7. Terus tanggalnya adalah 30/12/2018. Amount-nya adalah senilai 4.200.000. Sudah, memonya keterangannya adalah pemelunasan utang kartu kredit. Nominalnya kita masukkan kartu kredit. Credit card senilai 4.200.000. Jadi kita punya cash in bank berkurang 4.200.000 dan credit card berkurang senilai 4.200.000. Kemudian kita lakukan record. Sudah, ketika sudah selesai, maka selanjutnya adalah tugas kalian. Ketika kalian kemarin masih ingat untuk pekerjaan kalian ketika manual, yang perlu kalian ketahui apakah pekerjaan kalian salah ataukah benar adalah ketika kalian memeriksa minimal. Kalian periksa standard balance sheet-nya ini. 31/12/2018. Ini apakah nominal di sini sama dengan di pekerjaan manual kalian. Kemudian yang mudah lagi itu adalah dari kalian lihat di profit and loss-nya. Kalian profit and loss accrual-nya dari 1/12/2000. Ini satu bukan dari bulan 12 ya, karena kita sebelumnya sudah punya transaksi, makanya dari Januari 2018. Kemudian kita lakukan display. Nah, silakan dilihat apakah laba ini yang dihasilkan sama dengan pekerjaan manual kalian. Net profit-nya apakah demikian ataukah tidak. Tadi ingat standard balance sheet, profit loss accrual. Kemudian kalau kalian mau cash flow, jadi lihatnya adalah di ini banking, kemudian statement of cash flow Januari sampai Desember. Sudah. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kita melakukan kalau kita di Mayop itu bisanya kita melihat itu laporan secara jelas. Kita lihat hanya cash flow, standard balance sheet, sama laporan perubahan laporan laba rugi. Jadi nanti tugas kalian adalah mengumpulkan standard balance sheet, kemudian profit loss accrual, terus kemudian banking statement of cash flow. Jadi itu di save PDF, send to PDF, kemudian nanti dikirimkan ke ibu di lewat Google Classroom. Sekian untuk penyelesaian kasus PT Sejahtera. Dikerjakan baik-baik, diperhatikan baik-baik, karena setelah kalian selesai untuk periode ini, maka pertemuan selanjutnya adalah kita melakukan ulangan. Nanti ulangannya kita bagi, satu kelas kita bagi jadi 2-3 kelompok untuk bergantian di hari yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.